Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Kita ingin memulai hari ini dengan renungan firman Tuhan tentang apa yang sedang kita pelajari. Betapa pentingnya gereja di Laodikia untuk mendapatkan emas yang telah dimurnikan, pakaian putih untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan kita sedang membahas beberapa hari ini poin yang ketiga, bahwa mereka perlu membeli minyak pelumas untuk membuat mata mereka tidak lagi buta, tetapi sebaliknya mereka bisa melihat sesuatu yang ilahi, melihat perkara yang benar, perkara-perkara surgawi. Mereka tidak lagi dibutakan oleh dunia dan iblis yang membutakan mata mereka, sehingga mereka punya pemahaman yang keliru dan salah tentang hidup kepengiringan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan menawarkan untuk mereka membeli minyak pelumas atau salep yang membuat mata mereka bisa melihat. Dan di Alkitab kita banyak menemukan kata-kata bagaimana Yesus mengingatkan mereka ini punya mata tetapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya hati tetapi hatinya mendebal, tidak tanggap. Dan kita belajar bahwa orang yang mendengar firman tidak mengerti. Dia seperti orang yang ditaburi benih dan tanahnya itu seperti tanah yang di tepi jalan, keras, tidak bisa menghasilkan apapun walaupun mereka mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita sudah belajar bahwa ketidakmengertian ini karena adanya kebodohan, kedegilan, membuat orang menjadi susah untuk percaya, sulit untuk bisa memahami Tuhan dengan segala kebenarannya. Bahkan kita sudah melihat dampak dan akibatnya ketika orang melayani Tuhan tanpa pengertian. Paulus berkata, aku dapat beri kesaksian tentang mereka. Mereka giat sekali untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Akhirnya mereka membangun kebenaran diri mereka masing-masing dan mereka tidak takluk kepada hukum Allah. Nah, karena itu kita melihat dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat yang ke-19, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Rasanya sulit bisa kita percayai secara akal bagaimana bangsa yang mengalami begitu banyak mujizat di Mesir ketika Tuhan mau menyelamatkan mereka memakai Musa, berbagai-bagai tanda mujizat yang hebat dan luar biasa. Tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Mereka melihat bagaimana air berubah jadi darah. Mereka melihat bagaimana di Gosyen mereka tidak mengalami tulah, tapi orang Mesir mengalami tulah, kodok, lalat, macam-macam. Sampai puncaknya adalah tulah yang ke-10, di mana orang-orang Mesir, anak sulungnya, bukan hanya manusia, tapi binatang, mati semuanya. Siapa saja yang tidak memakai tanda darah, termasuk orang Israel, ketika mereka tidak percaya dan mereka tidak mematuhi apa yang Tuhan katakan, di Israel juga ada orang yang mati, anak sulungnya. Tetapi setiap maut melewati rumah-rumah di seluruh negeri Mesir, siapa saja yang maut itu lihat ada tanda darah, dilewati. Dan orang Mesir hampir seluruhnya Bapak Ibu, anak sulung mereka mati, termasuk binatang-binatang mereka. Dan hari itu bangsa Israel keluar dengan mujizat dan tangan Tuhan yang besar. Mendadak mereka menjadi kaya karena orang Mesir memberikan kekayaan mereka kepada orang Israel. Mereka yang tadinya budak selama hampir 400 tahun, tidak punya apa-apa, tiba-tiba berubah menjadi orang-orang yang kaya. Membawa emas, perak, kain-kain yang mahal. Bahkan di padang gurun mereka diberikan tiang awan, tiang api. Mereka makan burung puyuh daging tiap hari. Mereka makan mana yang turun dari surga. Ketika mereka butuh air diberikan Tuhan. Ketika air itu pahit, beracun, Musa hanya memasukkan kayu dan air itu berubah, tawar dan manis. Pokoknya yang namanya mujizat berkali-kali, berulang-ulang mereka lihat, mereka saksikan. Tetapi aneh sekali ayat ini berkata, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk ke tanah Kanaan yang sudah dijanjikan. Sudah 40 tahun mereka jalan di padang gurun, tapi ujungnya mereka gagal masuk tanah Kanaan. Hanya orang yang 20 tahun ke bawah, Yosua dan Kaleb, yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi semua orang Israel yang keluar dari Mesir, sekian juta orang, tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Dan yang menarik kalau Bapak Ibu perhatikan, bahwa mereka gagal masuk karena ketidakpercayaan mereka.
Makanya jelas mujizat tidak bisa membuat orang percaya. Kurang mujizat apa, kurang ngelihat apa perbuatan Tuhan, tapi mereka tetap tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena hatinya keras, hati mereka sesat. Apabila engkau mendengar suara Tuhan Allahmu hari ini, jangan keraskan hatimu. Kenapa hati mereka keras? Jawabnya sederhana, karena mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena ada kebodohan, ada kedegilan di hati mereka. Karena itu tidak jaminan dan bukan sebuah jaminan. Bapak Ibu tahu Alkitab, beribadah, lalu kita bisa menjadi orang yang percaya. Karena percaya menurut saya adalah kita berhenti dari kekuatan diri kita. Percaya itu kita berhenti dari mengikuti pikiran dan jalan kita sendiri. Percaya itu artinya kita menyatu homogen dengan Tuhan dan firman-Nya. Kenapa mereka tidak percaya? Demikianlah kita lihat mereka tidak masuk oleh karena ketidakpercayaan. Jadi garis bawahi mereka tidak masuk oleh karena ketidakpercayaan. Kenapa? Ya karena hatinya tebal, keras. Karena kebodohan, kedegilan. Dan itulah yang dialami oleh gereja di Laodikia. Mereka menjadi buta akhirnya. Tidak bisa melihat kekayaan sorgawi. Tidak melihat kebenaran. Tidak melihat sesuatu yang ilahi. Walaupun mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus berkata mereka giat untuk Allah. Tapi tanpa pengertian yang benar. Karena ada banyak kepercayaan budaya manusia yang menjadi menggantikan kebenaran Allah. Karena itu Alkitab berkata dalam kitab Roma 12 ayat 2. Berubahlah. Janganlah kita menjadi sama dengan dunia. Diremas, dibentuk, punya paham, pemahaman, pola, cara dunia. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Sehingga kita bisa mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Kita menjadi orang-orang yang percaya, bisa menyatu dengan Tuhan, bisa memahami Tuhan. Dan itu ditentukan oleh hati kita yang tidak degil. Karena itu saya berdoa, biar kita beli minyak dari Tuhan. Sehingga mata kita bisa terbuka. Bicara tentang hati yang lembut, hati yang rendah, hati yang mau diajar. Bukan hanya otak kita yang diajar pintar, tapi hati kita keras, kita penuh pemberontakan, kita sulit diarahkan, kita sulit diatur, kita sulit digembalakan oleh Tuhan lewat firman-Nya, lewat pemimpin-pemimpin kita. Karena itu pada kesempatan hari ini, saya berdoa biar saudara bisa mendapatkan minyak yang datangnya dari Tuhan. Minyak bicara tentang pewahyuan, sehingga mata hati kita ada akulupto, ada sesuatu yang dibukakan. Dan itu yang akan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati renungan kita pada saat ini. Shalom.